Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang temperatur atau suhu. Sebelum sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akbar Aridusoma. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Judul topik temperatur dan panas. Nama mata kuliah Fisika Mekanika dan Panas. Nama dosen Bapak Sarwo Pranoto. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Yang pertama, pengertian atau konsep suhu. Suhu berasal dari konsep kualitatif panas dan dingin menurut rasa. Benda yang panas saat disentuh biasanya lebih hangat daripada yang dingin. Oleh karena itu, suhu adalah besaran yang menunjukkan seberapa panas atau dingin suatu benda. Teman-teman kan dapat menentukan suhu suatu benda hanya dengan menyentuhnya. Teman-teman dapat menilai dengan perasaan. Semakin panas airnya, maka semakin panas saat disentuh. Dan sebaliknya, semakin dingin airnya, maka semakin dingin saat disentuh. Teman-teman tidak dapat mengetahui suhu yang tepat dari suatu benda ya dengan menyentuhnya. Oleh karena itu, untuk menyatakan suhu tubuh setiap orang secara merata, diperlukan termometer yang dapat menyatakan suhu tubuh secara kuantitatif. Alat untuk mengukur suhu ini disebut termometer. Kedua, faktor yang bisa mempengaruhi suhu di permukaan bumi. 1. Besarnya radiasi yang diterima benda per hari, bulan, tahun, dan musim. Pengaruh lokasi yaitu darat atau laut, yang artinya darat biasanya itu lebih panas dibandingkan laut, dan laut lebih dingin dibandingkan dengan darat. Ketiga, mempengaruhi permukaan tanah. Angin secara tidak langsung mempengaruhi apakah angin tersebut membawa panas atau dingin. Adanya pengaruh panas selatan yaitu panas yang tersimpan di atmosfer bumi. Yang terakhir, terjadi pengaruh pertutupan lahan di mana suhu yang ditumbuhi vegetasi lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa vegetasi. Oke. 3 jenis-jenis termometer. Seperti yang teman-teman ketahui, alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik bahan, yaitu kepekaan bahan terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran fisika akibat perubahan suhu. Beberapa contoh perubahan besaran fisika yang dapat digunakan untuk membuat termometer adalah pemuaian zat cair dalam pipa kapiler, perubahan hambatan listrik kawat platina, pemuaian keping bimetal, dan perubahan tekanan gas pada volume tetap atau konstan. Oke. Nama termometer raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang berisi air raksa. Contoh termometer air raksa adalah termometer skala Celcius. Seperti gambar yang di samping, ini menunjukkan bahwa termometer air raksa yang digunakan di laboratorium. Bagaimana cara kerja termometer ini? Air raksa dalam termometer memuai jika dimanaskan. Pemuaian ini menyebabkan air raksa mengisi pipa kapiler dan menunjukkan skala tertentu. Oke, lanjut. Keuntungan menggunakan raksa sebagai pengisi termometer. Oke, 1. Merkuri cerah dan tidak membasahi dinding. Merkuri itu nama lain dari raksa. Merkuri merupakan konduktor yang baik sehingga suhunya mudah menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur. Perpanjangan bersifat reguler, memiliki titik-titik tinggi 357 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu tinggi dan panas jenis kecilnya, sehingga pertukaran panas yang kecil sudah cukup untuk mengubah suhu. Oke, selanjutnya kerugian menggunakan raksa sebagai bahan pengisi termometer. Yang pertama, mahal. Kedua, memiliki titik beku rendah yaitu minus 39 derajat Celcius sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah. Yang terakhir, beracun sehingga apabila termometer pecah dapat menyebabkan keracunan. Oke, selanjutnya termometer alkohol.
Termometer alkohol ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu jika dibandingkan dengan raksa, alkohol lebih murah. Setelah itu, perpanjangan bersifat reguler atau teratur, dan titik beku alkohol sangat rendah, yaitu minus 115 derajat Celcius, sehingga termometer alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah. Oke, selanjutnya, kerugian menggunakan air alkohol sebagai pengisi termometer. Pertama, membasahi dinding. Membasahi dinding yaitu artinya sifat adhesinya lebih tinggi ketimbang sifat kohesifnya. Kemudian titik didih alkohol sangat rendah, yaitu minus 78 derajat Celcius, sehingga pemakaiannya sangat terbatas. Yang terakhir, kalau jenisnya besar sehingga perubahan panas yang besar untuk mengubah suhu. Oke, selanjutnya beberapa alasan kenapa air tidak dapat digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Yang pertama, air membasahi dinding, yaitu sifat adhesifnya lebih tinggi ketimbang sifat kohesifnya. Kedua, pada kondisi normal air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga jangkauan pengukurannya menjadi sangat terbatas. Yang terakhir, air dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya justru menyusut. Oke, selanjutnya termometer klinis. Seperti yang teman-teman ketahui, termometer klinis ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Termometer klinis ini biasanya digunakan, cairan yang digunakan di dalamnya adalah air raksa. Kisaran skala termometer klinis di atas dan di bawah rata-rata suhu manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Suhu tubuh manusia terendah tidak pernah di bawah 35 derajat Celcius dan tidak pernah di atas 2 derajat Celcius, sehingga skala termometer klinis berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Oke, selanjutnya termometer ruangan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu di dalam suatu ruangan. Oke, selanjutnya macam-macam skala suhu. Skala suhu itu ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala suhu didasarkan pada 2 titik presisi, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik bawah menandakan titik beku, sementara itu titik atas menunjukkan titik didih. Oke, selanjutnya titik bawah atau titik beku skala suhu Celcius yaitu 0 derajat Celcius dan titik atas atau titik didihnya 1 derajat Celcius. 2. Titik bawah skala suhu Fahrenheit yaitu 32 derajat Fahrenheit dan titik atasnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. 3. Titik bawah skala Reaumur adalah 0 derajat Reaumur dan titik atasnya 80 derajat Reaumur. Terakhir, titik bawah atau titik beku skala Kelvin adalah 273 dan titik tinggi atau atas atau titik didihnya yaitu 373 Kelvin. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui bahwa skala suhu Kelvin tidak menggunakan derajat tetapi nol mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa 0 Kelvin berarti benda tersebut tidak memiliki energi panas sama sekali. Juga menjadikan Kelvin sebagai skala suhu dalam satuan internasional atau SI. Oke, selanjutnya pengertian skala suhu. Pertama, Celcius. Celcius merupakan skala suhu yang paling sering dipakai di Indonesia maupun di luar negeri. Celcius memiliki satuan derajat Celcius. 2. Fahrenheit. Fahrenheit merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit
mempunyai satuan derajat Fahrenheit, ketiga Kelvin. Skala pengukuran Kelvin menggunakan satuan Kelvin. Keempat, atau terakhir, Reaumur. Reaumur adalah skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Anthony Foucault de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan antara 4 skala suhu, yaitu Celsius dibanding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Disederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Teman-teman, ini harus dihafalkan ya untuk mengubah, contohnya mengubah suhu Celsius ke Kelvin itu menggunakan perbandingan ini. Maka dimohon untuk teman-teman dihafalkan supaya mempermudah dalam mengerjakan soalnya. Oke, selanjutnya ini rangkuman rumus menghitung suhu dari Celsius ke Fahrenheit ke Reaumur, Kelvin. Teman-teman, ini saya akan memberikan catatan ya bahwa khusus Fahrenheit dan Kelvin. Contohnya Celsius ke skala Fahrenheit ditambah 32. Oke. Jika sebaliknya Fahrenheit ke Celsius, maka itu dikurangi 32. Oke. Dan untuk Kelvin itu sama, namun ditambah dengan angka yang berbeda. Contohnya Celsius ke skala Kelvin itu ditambah 273, sedangkan sebaliknya Kelvin ke Celsius atau ke suhu lainnya itu dikurangi 273 Kelvin. Oke. Ini juga rumusnya dicatat atau dihafalkan, silahkan. Selanjutnya contoh soal. Oke. Sebuah zat lain diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celsius. Berapakah jika zat lain tersebut diukur suhunya menggunakan A. termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Soal nomor 2, suhu sebuah filamen lampu listrik yang sedang menyala adalah 2925 Kelvin. Berapakah suhu filamen lampu tersebut dalam skala Celsius? Oke, jawabannya ini. Yang pertama, kan yang ditanya Reaumur, maka 4/5. 5 itu perbandingan Celsius. Maka yang diketahui itu di bawah, yang ditanya di atas. Oke, kali 40 sama dengan 32 derajat Reaumur. Yang B ditanya Fahrenheit. Berarti 9/5 kali 40 sama dengan 72, dan jangan lupa tambah 32. Maka hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Oke, yang C itu ke Kelvin. Tadi perbandingan Kelvin itu sama dengan perbandingan Celsius, yaitu 5/5 dari 40 sama dengan 40. Jangan lupa khusus Fahrenheit dan Kelvin itu ditambah 273 untuk Kelvin, dan untuk Fahrenheit ditambah 32 sama dengan 313 Kelvin. Oke, yang kedua itu Kelvin ke Celsius. Oke, teman-teman, itu dikurangi. Kalau Kelvin ke suhu yang lainnya itu dikurangi, sedangkan kalau suhu lainnya ke Kelvin itu ditambah. Dan untuk Kelvin ke suhu lainnya itu dikurangi terlebih dahulu, baru dikali dengan perbandingan. Oke. 2925 dikurangi 273 sama dengan 2625 Kelvin. Dikali perbandingan 5/5 sama dengan 2625 derajat Celsius. Oke, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Tentang konsep suhu dan pengertiannya. Setelah itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu. Lalu ada macam-macam termometer, ada keuntungannya dan kerugiannya, dan perbandingan skala suhu yang dapat digunakan untuk
mengerjakan soal tentang mengkonversikan suhu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan saya salah kata atau tutur dalam menyampaikan materi ini, saya minta maaf dan semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal tentang suhu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.